Hai teman-teman, selamat datang lagi di Maheswari Channel. Oke, hari ini aku masih mau bahas materi tentang perubahan fisik pada ibu hamil, sama seperti video sebelumnya, tapi ini part 2-nya. Jadi kenapa nggak aku gabungin dengan video sebelumnya? Karena kalau aku gabungin itu durasinya bisa panjang banget, dan aku takut teman-teman bosan. Makanya aku buat dalam 2 part, supaya juga teman-teman bisa lebih memahami. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, perubahan pada sistem kardiovaskular. Nah, jadi pada ibu hamil itu juga terjadi perubahan-perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskular yang meliputi retensi cairan yang pertama, yaitu bertambahnya beban volume dan curah jantung. Jadi retensi cairan ini suatu keadaan di mana terjadi kelebihan cairan sehingga menyebabkan penumpukan dalam tubuh atau biasanya kita sebut edema atau pembengkakan. Nah, pada ibu hamil itu yang paling sering terjadi pembengkakan di bagian kaki. Bisa disebabkan karena ukuran rahim yang terus membesar dan berat badan yang bertambah juga selama kehamilan sehingga menyebabkan penekanan pada pembuluh darah vena di panggul. Nah, kemudian selain itu juga pada ibu hamil terjadi penambahan volume cairan dan volume darah selama kehamilan. Nah, jadi penambahan ini tuh sebenarnya sebagai suatu bentuk mekanisme tubuh untuk mendukung pertumbuhan janin serta mempersiapkan panggul ibu, kemudian persendian ibu untuk proses persalinan nantinya. Yang kedua, hemodilusi menyebabkan anemia relatif. Nah, hemodilusi ini terjadi ketika sel darah merah itu mengalami peningkatan selama kehamilan, tetapi tidak seimbang jumlahnya dengan peningkatan volume darah dan plasma darah, sehingga menyebabkan hemodilusi yang berakibat pada anemia fisiologis. Jadi pada ibu hamil itu sel darah merahnya memang meningkat karena sebagai suatu bentuk respon tubuh untuk kebutuhan oksigen maternal serta jaringan plasenta. Tetapi karena adanya peningkatan juga pada volume darah dan plasma darah yang lebih tinggi, itulah yang sering mengakibatkan terjadinya hemodilusi. Kemudian yang ketiga, penurunan tekanan darah. Tekanan darah sistolik dan diastolik turun 5-10 mm hidrogirum pada trimester 1. Nah, jadi penurunan tekanan darah ini disebabkan karena vasodilatasi perifer. Sebenarnya penurunan tekanan darah ini masih dalam rentang normal atau dikatakan fisiologis apabila tidak terjadi penurunan yang sangat ekstrim. Jadi penurunannya itu masih dalam rentang sekitar tekanan darah normalnya ibu sebelum hamil. Dan biasanya pada usia kehamilan 24 minggu nantinya ini tekanan darahnya akan mulai normal. Kemudian yang keempat, curah jantung bertambah 30-50% maksimal akhir trimester 1. Nah, curah jantung bertambah atau meningkat itu terjadi akibat adanya peningkatan jumlah darah yang harus dipompakan oleh jantung itu ke seluruh tubuh. Sehingga jantung ini kerjanya itu bisa menjadi lebih keras pada ibu hamil. Karena denyut jantungnya juga akan meningkat. Kemudian yang kelima, volume darah dan volume plasma bertambah. Volume darah bertambah sampai 50% dan volume plasma bertambah lebih cepat pada awal kehamilan. Jadi volume plasma itu pada awal kehamilan memang dia bertambahnya sangat cepat, tetapi nantinya seiring berjalannya kehamilan itu dia tidak akan bertambah cepat seperti pada awal kehamilan. Kemudian yang keenam, denyut jantung meningkat 10-15 kali per menit. Nah, ini tadi yang saya bilang berkaitan dengan nomor 4. Curah jantung meningkat juga mengakibatkan denyut jantung meningkat karena di situ jantung itu bekerja lebih keras untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Otomatis diikuti juga dengan peningkatan denyut jantung. Oke, teman-teman. Jadi pada sistem kardiovaskular itu berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak jauh-jauh dari volume darah, curah jantung, tekanan darah ya. Itulah kenapa ibu hamil itu harus rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan karena dari situ nakes bisa mendeteksi lebih awal apakah kondisi ibu ini masuk dalam kategori fisiologis atau sudah masuk patologis seperti yang sering terjadi itu preeklamsi atau ibu dengan masalah jantung. Nah, itu kalau tidak ditangani dengan baik sejak awal kehamilan, ditakutkan akan beresiko lebih tinggi lagi, seperti itu.
Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Sistem integumen. Hiperpigmentasi pada ibu hamil yang diakibatkan karena adanya peningkatan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Nah, di video awal, video sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan tentang hormon MSH itu bisa menyebabkan hiperpigmentasi pada wajah ibu, pada perut, pada payudara. Nah, jadi pada ibu hamil sering muncul bintik-bintik di wajah yang dinamakan dengan plasma gravidarum. Kemudian pada perut ibu sering sekali ditemui garis hitam kebiruan dari pusat ke simfisis ya ini yang sering disebut dengan namanya linea nigra. Selain itu juga karena adanya peregangan pada kulit perut selama hamil sehingga menyebabkan elastisitas kulit itu mudah pecah. Timbullah garis-garis ini, garis-garis yang halus ini ya, yang biasa muncul pada perut ibu hamil yang biasanya kalau pada saat hamil warnanya itu kebiruan. Itu disebut dengan striae livida. Tetapi setelah ibu melahirkan, warnanya akan berubah menjadi putih dan itu disebut dengan striae albicans. Selain itu juga biasanya di bagian puting ibu itu warnanya bisa menjadi lebih gelap gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga terjadi perubahan keseimbangan hormon pada ibu hamil yang bisa menimbulkan perubahan seperti penebalan kulit, pertumbuhan rambut, atau kuku. Kemudian pada ibu hamil yang sering merasa kepanasan atau mengeluarkan keringat berlebih, itu terjadi perubahan pada aktivitas kelenjar. Artinya aktivitas kelenjarnya itu meningkat. Makanya sering ada ibu hamil merasa kepanasan, mau hujan pun, mau pakai kipas angin pun merasakan panas karena adanya peningkatan dari aktivitas kelenjar ini. Oke, selanjutnya metabolisme. Yang pertama itu basal metabolic rate atau BMR meningkat 15-20% pada akhir kehamilan. Nah, biasanya peningkatan BMR ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan oksigen. Yang kedua, karbohidrat meningkat 2.300 kalori per hari untuk ibu hamil dan 2.800 kalori per hari untuk ibu menyusui. Yang ketiga, protein, kebutuhan protein 1 gram per kilogram berat badan per hari. Dan keempat, kolesterol, kadar kolesterol plasma meningkat sampai 300 gram per 100 ml. Kenapa kebutuhan-kebutuhan ini meningkat? Karena di dalam tubuh ibu hamil itu terdapat janin yang juga membutuhkan nutrisi untuk perkembangannya. Oke, selanjutnya adalah sistem muskuloskeletal. Bentuk tubuh ibu hamil berubah secara bertahap menyesuaikan penambahan berat ibu hamil dan semakin besarnya janin, menyebabkan postur dan cara berjalan ibu hamil berubah. Nah, kalau ini kita udah bisa melihat ya, kayak secara langsung kita lihat antara ibu yang hamil dengan tidak itu cara berjalannya sudah berbeda, postur tubuhnya juga berbeda. Jadi di sini ada contohnya pada gambar ini. Gambar 3A, postur tubuh perempuan hamil yang salah. Kemudian gambar 3B itu postur tubuh perempuan hamil yang benar. Kenapa nomor 3A itu salah? Karena postur ibu di nomor 3A ini hiperlordosis, sehingga menyebabkan ibu akan mudah merasa cepat lelah dan sakit pada punggung. Kemudian postur yang hiperlordosis dapat terjadi karena biasanya ibu hamil itu memakai alas kaki yang terlalu tinggi, sehingga memaksa tubuh untuk menyesuaikan. Maka sebaiknya untuk ibu hamil lebih baik memakai alas kaki yang tipis dan tidak licin. Karena selain untuk kenyamanannya, juga untuk mencegah terjadi kecelakaan atau jatuh terpleset. Selanjutnya, perubahan darah dan pembekuan darah. Volume darah pada ibu hamil meningkat sekitar 1.500 ml, terdiri dari 1.000 ml plasma dan sekitar 450 ml sel darah merah. Peningkatan volume darah ini penting untuk pertahanan tubuh, untuk hipertrofi sistem vaskular akibat pembesaran uterus, kemudian hidrasi jaringan pada janin dan ibu saat ibu hamil berdiri atau terlentang, dan cadangan cairan untuk mengganti darah yang hilang pada saat persalinan dan masa nifas. Jadi ini di awal sudah sempat disinggung bahwa akan terjadi perubahan penambahan volume darah dan plasma serta sel darah merah pada saat kehamilan. Nah, kemudian
Yang kedua, produksi SDM atau sel darah merah meningkat selama hamil. Peningkatan sel darah merah tergantung pada jumlah zat besi yang tersedia. Meskipun produksi sel darah merah meningkat, tetapi hemoglobin dan hematokrit menurun, hal ini disebut anemia fisiologis. Nah, inilah yang tadi juga sudah saya jelaskan, apabila sel darah merah meningkat, tetapi jumlah volume darah dan plasma darahnya lebih tinggi, sehingga terjadi ketidakseimbangan, muncullah hemodilusi yang menyebabkan anemia fisiologis. Yang ketiga, kecenderungan koagulasi lebih besar selama hamil. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya faktor-faktor pembekuan darah dan fibrinogen sehingga menyebabkan ibu hamil dan ibu nifas lebih rentan terhadap trombosis. Next, selanjutnya perubahan berat badan dan IMT atau indeks massa tubuh. Jadi, pada ibu hamil itu, penambahan berat badan itu memegang peranan yang penting ya, karena juga berkaitan dengan pertumbuhan janinnya. Biasanya pada ibu hamil trimester 1 tidak terlalu signifikan atau bahkan kadang ada yang justru berat badannya menurun karena pada trimester 1 seringkali mengalami mual muntah, kemudian kurangnya nafsu makan gitu ya. Nah, biasanya ibu hamil itu akan mulai muncul nafsu makannya atau terjadi penambahan berat badan itu di trimester kedua hingga akhir kehamilan. Untuk kita memberikan edukasi ke pasien tentang pertambahan berat badan itu tidak bisa sembarangan juga kita mengatakan ibu harus tambah berat badannya sekian gitu ya, karena kita harus menghitung terlebih dahulu indeks massa tubuh ibu itu. Jadi antara ibu A dengan ibu B itu akan berbeda gitu. Nah, peningkatan berat badan pada ibu hamil yang mempunyai BMI normal 19,8 sampai 26 yang direkomendasikan adalah 1 sampai 2 kg pada trimester pertama dan 0,4 kg per minggu. Keperluan penambahan berat badan semua ibu hamil tidak sama, tetapi harus melihat dari BMI atau IMT sebelum hamil. Nah, jadi ini udah saya tampilkan tabel rekomendasi tentang peningkatan berat badan total ibu hamil. Sumbernya dari Kemenkes. Bagaimana cara untuk kita bisa mengetahui nih, ibu ini masuk kategori ringankah, normal, atau tinggi atau gemuk, itu harus kita hitung terlebih dahulu. Jadi rumusnya itu, rumus dari IMT, berat badan sebelum hamil, dibagi tinggi badan. Tinggi badannya ini dirubah ke meter, pangkat 2. Jadi misalnya seorang ibu hamil, berat badan sebelum hamil 50 kg, dan tinggi badannya 150 cm, maka IMT-nya adalah 50 dibagi 1,5 tinggi badannya ya, karena sudah dirubah ke meter, dipangkatkan 2. Nah, jadi hasilnya 22,22. Nah, ini termasuk normal. Bagaimana kita bisa bilang normal? Nah, kita lihat di tabelnya. Kategori ringan BMI-nya kurang dari 19,8, sedangkan di sini hasilnya 22,22 ya. Kemudian kategori normal BMI-nya 19,8 sampai 26. Nah, 22,22 ada di rentang ini nih, 19,8 sampai 26. Berarti ibunya masuk kategori normal. Kita lihat berapa kilogram kah peningkatan berat badan yang direkomendasikan, yaitu 11,5 sampai 16 kg. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, sebelum kita mengedukasi tentang ibunya untuk harus bertambah berat badannya berapa banyak, kita hitung dulu IMT-nya. Karena kalau ibu yang terlalu gemuk pun itu nanti bisa beresiko untuk kehamilannya, gitu juga dengan ibu yang masuk kategori kurus atau ringan ya. Oke, next. Sistem saraf. Yang pertama itu posisi ibu hamil menjadi lordosis akibat dari pembesaran uterus. Kemudian yang kedua, edema dapat melibatkan saraf perifer. Jadi biasanya ini sering terjadi pada pergelangan tangan. Menimbulkan rasa terbakar atau rasa gatal dan nyeri pada tangan menjalar ke siku. Nah, paling sering terjadi itu terasa pada tangan yang dominan. Yang ketiga, timbul akroestesia, rasa baal atau gatal di tangan. Kemudian yang keempat, ibu hamil sering mengeluh mengalami kram otot. Nah, biasanya disebabkan suatu keadaan seperti hipokalsemia. Yang kelima, nyeri kepala pada ibu hamil. Nah, ini biasa disebabkan karena vasomotor yang tidak stabil, hipotensi postural, atau hipoglikemia.
Oke teman-teman, materinya udah selesai sampai di sini. Jadi semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menambah pengetahuan teman-teman juga. Kenapa aku membahas tentang perubahan fisik pada ibu hamil yang fisiologisnya? Karena pada saat UKOM, SKB, atau P3K, kita itu dihadapkan pada soal-soal yang mengharuskan kita untuk pandai untuk menganalisa soal seperti apa maunya gitu ya. Karena yang biasanya ditanya adalah penanganannya seperti apa, tindakan tepat, tindakan segera, langkah awal, yang seperti itu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih, suatu kondisi yang mengharuskan kita untuk merujuk itu yang seperti apa sih? Suatu kondisi yang masih bisa kita tangani itu yang seperti apa gitu kan? Apalagi kasusnya biasa terjadi di BPM, di puskesmas, dan di rumah sakit. Nah, itu yang harus kita pahami. Makanya kita pahami dulu dasarnya, fisiologisnya seperti apa. Kalau kita sudah menguasainya, maka kita akan tahu, oh ini suatu kondisi yang patologis nih, aku harus rujuk gitu ya, misalkan. Atau, oh ini masih fisiologis, berarti masih bisa ditangani misalkan di BPM kasusnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kalau mau kasih masukan, komentar, atau mau request materi bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Dan next video aku bakalan bikin soal kayak mini tryout yang membahas tentang materi perubahan fisik pada ibu hamil ini gitu. Supaya lebih teman-teman juga lebih sering latihan soal dan lebih memahami lagi tentang materi ini. Oke, gitu aja. Makasih untuk perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa lagi.